Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan materi fungsi kuadrat bagian ke-1 bersama saya Janaina SPD. Pada materi fungsi kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat itu sendiri, sifat dari grafik fungsi kuadrat, persamaan grafik fungsi kuadrat, dan penerapan fungsi kuadrat dalam masalah sehari-hari. Selanjutnya kita di fungsi kuadrat akan mempelajari bentuk persamaan fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, menentukan titik balik, dan sketsa grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya kita masuk bentuk persamaan fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat, yang namanya dikatakan fungsi kuadrat, ada satu variabel dengan pangkat tertinggi 2, ya, sehingga disebut fungsi kuadrat. Di sini dituliskan dalam bentuk fungsi kuadrat dalam X, f dalam X, ya, f dalam X, sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c bilangan real, dan a sama dengan 0. X disebut variabel, a disebut dengan koefisien dari x kuadrat, b disebut koefisien x, dan c disebut dengan konstanta. Contohnya, nah di sini ada 4 contoh A, B, C, dan D. Contoh yang A, ini fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 3, ini lengkap. Memiliki nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 3. Lengkap, ada nilai A, B, dan C-nya. Contoh yang B di sini, fx sama dengan negatif 3x kuadrat dikurang 4x. Nah, di sini hanya memiliki nilai A dan B. Kenapa? C-nya sama dengan 0. Yang B, selanjutnya yang C, fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 8. Di sini memiliki nilai A 4, B sama dengan 0, C yang sama dengan negatif 8. Jadi tidak ada variabel X-nya, ya. Yang X berpangkat satunya tidak ada, hanya ada yang X berpangkat 2 atau X kuadratnya saja. Jadi yang D, ini fx sama dengan 2x kuadrat, makin sedikit, ya, sukunya. Hanya ada satu suku yang terdiri dari variabel x kuadrat dengan koefisiennya 2, ya. Jadi tidak ada nilai B maupun nilai konstantanya karena B-nya 0 dan C-nya juga 0. Selanjutnya grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat nanti akan digambarkan menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola, di mana nanti fx itu sama dengan y juga, ya. Ada kadang dituliskan dengan fx, dan kalau kita gambarkan di koordinat kartesius, fx-nya itu sama dengan y-nya, ya. Contoh 1 di sini, ya, ada y sama dengan x kuadrat, y sama dengan negatif x kuadrat, dan y sama dengan 2x kuadrat. Kita akan tunjukkan ketiga gambarnya. Nah, bagaimana untuk menggambarnya? Di sini ada tabel. Ini untuk mencari nanti supaya kita bisa menggambarkan, kita pilih dulu nilai X-nya. Kita memilih nilai X-nya di sini negatif 3 sampai 3 supaya imbang. Tapi tidak mesti selamanya harus negatif 3 sampai 3, ya. Nah, di sini kita untuk yang X kuadrat, ya, ini yang y sama dengan x kuadrat, tinggal diganti x-nya dengan negatif 3 menjadi negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9, ini negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4, negatif 1 dikuadratkan hasilnya 2, 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9. Ini nanti nilainya, ini pasangan berurut x, y-nya. Nah, titik-titik inilah nanti kita akan gambarkan di koordinat kartesius. Setelah itu kita gabungkan, kita hubungkan membentuk garis yang berbentuk nanti parabola.
parabola. Nah, ini untuk mendapatkan nilai Y-nya sama, ini X kita pilih negatif 3 sampai 3, ini juga sama, perlakuannya negatif 3 sampai 3, kita substitusikan masuk, kita ganti nilai X-nya, sehingga memperoleh nilai Y, dan ini pasangan berurut, X, Y-nya juga dituliskan, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Ya. Nah ini yang merah, dari yang ini dulu, dari yang hitam adalah grafik, ya, grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat atau Fx sama dengan X kuadrat. Yang ini, yang biru adalah gambar grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat. Nilai-nilai ini, titik-titik ini kita gambarkan, kita kasih di sini. Nah, misalkan di sini, nanti tinggal kita hubungkan pakai garis. Jadi titik-titik ini nanti akan digambarkan setelah kita dapat pasangan X, Y-nya, kita akan menggambarkannya, ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini ada ini yang pertama, titik negatif 3,9, ya, negatif 3,9, negatif 3,9 ke atas sana, ya, kita tidak bisa menjangkaunya. Yang ini 4, negatif 2,4, negatif 2,4 masih bisa kita gambarkan, anggaplah di sini, ya. Ini yang negatif, ya, negatif di sini, ini anggaplah yang negatif 3, negatif 2, ini anggaplah negatif 2,4. Nah, sama selanjutnya, nanti titik-titik ini kita akan hubungkan. Ya, seperti itu, ya. Jadi nanti kita akan menghubungkan titik-titiknya di sini. Jadi ini titik negatif 1,1 di sini, nih di sini, ya. Nanti titik-titiknya kita hubungkan. Setelah dikasih titik-titik di sini, kita akan hubungkan menjadi grafik berbentuk parabola. Ini dari titik negatif 3,9 sampai di 3,9. Tapi untuk di sini tidak bisa kita jangkau karena terlampau panjang. Kita cuma ambil dari negatif 2,4 sampai di 2,4 ini di sini. Nah, ini negatif 2,4, yang di sini 2,4. Ada beberapa titik yang di sini negatif 1,1, ini 1,1. Nah, setelah itu kita hubungkan. Ini berhubung 0,0 di sini, puncaknya di 0,0, ini 0,0 puncaknya. Ya, sama, perlakuan yang sama untuk Y sama dengan negatif X kuadrat. Setelah kita dapat titiknya tadi, kita sama ganti nilai X-nya. Kita substitusikan nilai X-nya ke persamaan ini. Setelah itu kita peroleh pasangan berurutnya, ya. Nah, hampir sama tadi karena ini tidak, ini kalau digambarkan terlampau panjang. Jadi cukup di sini. Saya rasa sudah cukup untuk yang grafik ini, contoh 1. Ya. Nah, setelah itu kita bandingkan dari ini, yang ini, maaf, ini sama dengan, ya, bukan kurang, ya. Ini grafik, ini saya rawat di sini. Ini sama dengan, bukan kurang. Jadi ini sama dengan, ya. Ini sama dengan. Nah, jadi yang pertama, grafiknya sama dengan X kuadrat, parabolanya buka ke atas, yang negatif X kuadrat buka ke bawah parabolanya, negatif 2X kuadrat juga buka ke atas. Jadi ini yang koefisien dari X kuadratnya bernilai positif, dia bukanya ke atas. Yang bernilai negatif, dia bukanya ke bawah. Untuk lebih jelasnya nanti, ini di kesimpulan, ini bisa dicatat. Nah, tadi koefisien dari X kuadrat itu kan A, ya. Jika ini kita perhatikan, ini Y sama dengan X kuadrat, itu A-nya berarti 1, ya. Yang di sini lagi Y sama dengan 2X kuadrat, berarti A-nya 2. Itu kan berarti 1 dan 2 itu kan lebih besar dari 0, maka dia bukanya ke atas. Yang lebih kecil bukanya ke bawah. Selain itu, kita lihat di sini, bandingkan antara yang ini. Nanti bandingkan antara yang 2X kuadrat dengan yang X kuadrat. Makin besar nilai A-nya, dia makin
buka ke atas, ininya ini ada kesalahan di sini, bukan makin gemuk ya, tetapi makin mengurus ya ini. Kalaupun ini bukan makin besar, nilai A-nya makin ini dianya makin besar, A-nya dia makin kurus di sini, bukan makin gemuk ya, makin kurus atau mengecil, menyempit ya. Ini ada sedikit terawat di situ, dia makin kurus. Jika A-nya lebih kecil, nah dia menghadapnya ke bawah. Makin ini terbuka, ini makin kecil grafiknya, terbuka ke bawah dan makin gemuk. Jadi nanti kalau ada negatif 2, ini makin kecil nilainya, dianya makin gemuk ya. Kita lanjutkan. Ini bisa terlihat di sini. Nah, ini sama. Ini bukan gemuk kurusnya, tapi di sini caranya sama. Untuk menggambarkannya kita pilih nilai ini, kebetulan milihnya negatif 3 sampai ini 3. Nah, kebetulan ini skalanya dari skala 2 ya, 0, 2, 4, 6. Tapi anggaplah setengahnya ini adalah 1. Nah, di sini kita ambil negatif 3 dipangkatkan 2 tambah 1 sama dengan 10 ya. Ini kenapa? Karena negatif 3 dikuadratkan 9 tambah 1, 9 tambah 1 10 ya. Nah, ini sama untuk yang ini, ganti juga nilainya. Setelah dapat pasangan berurutnya sama, kita kasih titik-titiknya dulu. Contohnya di sini nih, mulai dari yang gampang dulu, berarti dari yang ini 0, negatif 1, atau dari sini juga boleh. Negatif 3 anggaplah di sini nih. Ya, ini 10, ini anggaplah di sini nih, tengah-tengahnya ini. Ini yang negatif 3, ini negatif 3, ini negatif, ini yang pas. Negatif 3,9 ya. Negatif 3,9. Setelah dapat titik-titiknya, kita akan menggambarnya. Jadi nanti sama seperti yang tadi, setelah dapat titik-titiknya digambarkan, titiknya ditaruh di sini satu-satu titiknya nih, seperti ini. Nih yang tadi ini yang 0,1 ya. Ini yang negatif ya, negatif 2,0 ya, yang pas. Nah, dipaskan negatif 1,0 apa 0,1 ini. Nah, ini 0,1, yang ini yang negatif 1,0. Titik-titiknya nanti tinggal dihubungkan. Nah, setelah kita lihat gambar di sini, apa perbedaannya? Dia adalah pergeseran ya, pergeseran dari titiknya ini, agak ke atas, agak ke bawah, meninggalkan ini perbedaannya. Masalah gendut tidaknya sama saja ya, karena di sini sama-sama A-nya sama-sama 1. Perbedaannya hanya memotongnya saja. Nah, ini kalau yang X kuadrat tambah 1 memotong sumbu Y di koordinat 0,1. Yang X kuadrat kurang 1 memotongnya negatif di 0,1. Sama pergeserannya. Kalau ini bergeser X kuadrat tambah 1, bergeser satuan ke atas. Ini yang tadinya kalau kita lihat yang X kuadrat saja tadi, yang digambar pertama tadi, dianya titik puncaknya ini pas di, memotongnya pas di 0,0 ya, kalau yang X kuadrat. Ini kalau X 0,0 di sini dia. Nah, X kuadrat tambah 1 agak ke atas, bertambah 0,1, memotongnya di Y-nya di 0,1. Yang X kuadrat yang 1 memotongnya di ini di 0,-1. Ini bergeser 1 ke atas, yang ini bergeser 1 ke bawah, dibandingkan dengan Y sama dengan X kuadrat. Contoh ya. Ini
Saya mohon maaf, ini harus ini dulu bergeser sehingga kalian bisa melihatnya. Sebentar. Ini akan saya geser dulu supaya kalian bisa melihat ya. Jadi untuk C positif, grafik fungsi Y kuadrat tambah ini kesimpulannya dari grafik X kuadrat tambah 1 dengan Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Ini adalah kesimpulannya ya. Untuk C positif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C merupakan geseran grafik ya, Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke atas. Yang untuk negatif dia bergeser negatif C satuan ke bawah, sehingga ini nanti ya, ini nanti dia akan memotong koordinat titik sumbu Y itu di titik 0, C. Ini jadi di titik 0, C. Itu kesimpulannya. Selanjutnya kita lanjutkan. Contoh 3 di sini akan kita ini berbeda, yang C-nya tidak ada di sini, nilai C-nya tidak ada ya. Di sini hanya nilai A dan B. Ini jadi grafiknya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X, Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X, dan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang negatif 2X. Untuk mencari nilainya sama, nyari nilai Y-nya ya kan, kita coba kita pilih nilai X-nya semua dari negatif 3 sampai 3, tinggal kita cari nilai Y-nya dengan mensubstitusikannya ke persamaan ini, kita ganti nilai X-nya. Saya ambil contoh satu kali lagi. Di sini contohnya negatif 3, kita ganti X-nya negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan itu 9, ditambah 2 kali negatif 3 itu negatif 6. 9 kurang 6 itu di 3 langkah tersebutlah, sehingga kita peroleh nilai Y-nya masing-masing, sehingga diperoleh titik koordinat Y, X, Y yang akan kita gambarkan nanti. Kita tuliskan satu-satu titiknya. Ini gambarnya ya, sehingga diperolehlah ini. Nah, untuk yang Y sama dengan X kuadrat tambah 2X, ini grafiknya yang pink. Yang untuk Y sama dengan X kuadrat kurang 2X, grafiknya yang berwarna biru. Untuk yang Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X yang berwarna kuning, dan Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X untuk yang berwarna hijau. Jadi saya ulangi lagi, langkahnya hampir sama. Kita pilih nilai X-nya dulu negatif 3 sampai 3. Jadi tidak mesti ya, ini hanya memilih saja. Mau misalkan negatif 10 sampai 10 jika sanggup silahkan ya. Jadi di sini kita milih negatif 3 sampai 3. Nah, setelah disubstitusi masuk tadi kita dapat nilai Y-nya. Setelah dapat nilainya kita tuliskan pasangan berurut X, Y-nya. Setelah kita dapat titiknya, kita kasih titik-titik dulu di sini di kartesiusnya, di kotak-kotaknya ini, baru nanti kita hubungkan dengan garis pelan-pelan membentuk parabola. Nah, sehingga dari grafik ini dapat disimpulkan ya, untuk Y sama dengan X kuadrat tambah BX, maka nilai optimumnya nanti adalah negatif B kuadrat per 4A. Kenapa di sini hanya per 4A? Karena A-nya bernilai 1. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, nah ini titik puncaknya nanti itu ada XP di koma YP, dinamakan titik puncak atau titik minimum optimumnya. Nanti kita akan bahas ya. Ini baliknya pas tikungannya sini. Nah, di sini ini ya, dimana titik baliknya nanti kita akan cari di pembahasan selanjutnya ya. Menentukan titik balik nih. Nah, ini jika pakai rumus, nah diperoleh. Nah, sebagian rumus ini sudah kita pelajari persamaan kuadrat, yaitu namanya diskriminant, yaitu D sama dengan B kuadrat dan 4AC dipakai lagi di sini. Jadi materi itu terhubung ya, terintegrasi, jadi berkelanjutan. Jadi materi persamaan kuadrat nanti dipakai lagi di fungsi kuadrat. Gunanya nanti untuk menggambar sketsa menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat.
Di sini pun dipakai diskriminannya ya. Jadi ini fungsi bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, titik baliknya nanti ini merupakan x, y, kadang dikenal dengan xp, yp. Jadi bisa dituliskan seperti itu. X sama dengan min b per 2a. X disebut dengan sumbu simetri, y disebut dengan nilai optimum. Pasangan x, y-nya disebut titik balik ya. Ini contohnya, tinggal dihitung saja. Di sini ada soal, tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Ya, ini contoh yang pertama ini. Di sini fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 1/2. Dari sini diperoleh a-nya 1, b negatif 4, c 1/2. Nah, tadi sumbu simetrinya itu x sama dengan negatif b per 2a. Itu kita masukkan jadi min 4/2 dikalikan 1, kita ganti a-nya dengan 1, diperoleh sumbu simetrinya x sama dengan 2. Nilai optimumnya kita menggunakan rumus negatif d per 4a, atau d-nya ada diskriminan, diganti dengan rumus b kuadrat min 4ac per 4a, dimasukkan nilai a, b, dan c-nya di sini, diperolehlah y-nya negatif 7/2. Sehingga titik optimum atau dikatakan titik baliknya, titik puncak, itu sama dengan 2,-7/2. Nah, titik balik dan sebagainya diperlukan di sini ya. Untuk menggambarnya, katanya di sini yang pertama kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Grafik potong sumbu x di mana y sama dengan 0. Nah, ini yang satu ini kita akan menggunakan kembali mencari akar persamaan kuadrat yang merupakan titik potong grafik fungsi kuadrat pada sumbu x. Jadi kita menggunakan mencari akar persamaan kuadrat agar kita dapatkan yang namanya titik potong sumbu x. Grafik, kalau yang ini grafik memotong sumbu y jika x sama dengan 0. Ini tidak masalah. Menentukan koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik tadi berarti kita mencari nilai x ini ya, sumbu simetrinya dan nilai optimumnya. Kalau sudah dapat, ada berapa titik di sini, titik potongnya, titik potong soal sumbu y-nya, dan titik baliknya kita sudah dapat, kita sudah bisa membuat sketsa grafik. Bisa juga ditambah dengan titik bantu agar grafiknya nanti seimbang ya. Selanjutnya menghubungkan titik-titik tersebut dari langkah A sampai langkah C, sepertinya membentuk kurva yang mulus atau parabola yang mulus ya. Kalau di pertama tadi kita memilih dari titik negatif 3 sampai 3 sehingga diperoleh ada 7 titik ya. Itu menebak memasukkan satu-satu. Kalau di sini hanya ada titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, titik balik, dan kita tambah 1, ada 2, 3 sampai 3 titik agar grafiknya lebih bagus. Lebih jelasnya lagi, nah ini kita akan menggambarkan sketsa grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 10 ya. Di sini a-nya sama dengan 1, b sama dengan negatif 6, c sama dengan 10. Nah, kita lihat di sini a-nya sama dengan 1 berarti lebih besar 0, maka parabola menghadap ke atas. Nah, kalau a-nya sama dengan 0, nah kita cari dulu apakah dia memotong atau tidak ya. Jika dianya lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0, dia memotong di sumbu x, tetapi karena diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti dia tidak memotong sumbu x ya itu. Nah, kalau dia memotong sumbu x, berarti kita harus mencari akarnya. Nah, ini kebetulan dia tidak memotong, jadi tidak perlu mencari titik potong sumbu x-nya karena kita selidiki dulu diskriminannya. Jadi langkah pertama adalah menyelidiki diskriminannya. Kita masukkan rumusnya di sini, diperoleh kan diskriminan b kuadrat min 4ac, dimasukkan dapat negatif 4. Negatif 4 itu lebih kecil dari 0, sehingga dia tidak memotong sumbu x. Kenapa? Waktu kita mempelajari sifat-sifat diskriminan dari persamaan kuadrat,
kalau dia lebih kecil dari 0, dia tidak memiliki akal yang real, ya, atau dia tidak memotong sumbu X. Nah, kita lanjutkan dengan mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya kita ganti 0. Nah, di sini, nih X-nya kita ganti 0. Nah, X 0 kuadrat ya 0, negatif 6 dikalikan 0, 0 berarti 0 kurang 0 ya 0 tambah 10 ya 10. Jadi didapatlah F0 itu sama dengan 10, atau titik potong sumbu Y-nya 0,10. Ya, berarti nanti dia tidak memotong ini. Jadi kita memerlukan titik bantu nanti. Sumbu simetri. Nah, dan ini titik puncak kita cari sumbu simetrinya. Ini sumbu simetrinya min B per 2A. Kenapa dapat 3? Kita masukkan rumusnya sini. Negatif 6 dibagi ini min kali min atau negatif kali negatif itu positif. Ini 6 per 2 kali 1, 2 kali 1 itu 2 ya. 6 bagi 2 3. X-nya dapat 3. Nah, ini cari rumusnya lagi. Y-nya nilai Y-nya min D per 4A. Kita masukkan, dapatlah ininya nilai optimumnya 1, sehingga titik puncaknya 3, negatif 1. Kita gambarkan. Nah, ini dia. Ini kalau mau kita tambah titik bantu di sini yang seimbang, yang merupakan pencerminan bayangan dari 0,10 terhadap X sama dengan 3. Nah, kalau 0 ke 3 kan langkahnya 3 ya. 3 ini ya, dari sini dia 3 langkah ke kiri ya. Nah, berarti dari sini kalau kita mau bantu, berarti kita akan 3 langkah ke kanan, habis itu 10 langkah ke atas. Berarti sini kalau mau ditambahkan titik bantunya supaya seimbang. Jadi ada tambahan, ada 2 di sini. Walaupun tidak dituliskan, kita ngambil titik bantu supaya gampang. Nah, ini kita tambahkan di sini. Tambahkan berapa di sini? Di sini kita tambahkan negatif ini 6,10. 6,10. Jadi nanti setelah itu kita gambar dia akan imbang ya. Kenapa dapat 6? Ini dari ini. Nih pencerminannya ini dari 3 ini ke 0 itu 3 langkah ke kiri. Berarti kita akan ambil 3 langkah ke kanan. Ini dari 0 sini ke sini 10 ke atas, berarti dari bawah sini ke situ 10. Jadi 6,10 ini cukup 3 titik. Pelan-pelan, atau mau nambah lagi di sini, kalau dia 2 berapa, kalau dia 4 berapa ya, kalau 5 berapa, kalau 1 berapa. Dia lebih ini, ditambahkan titik-titik di sini bisa, di sini bisa. Ya, ada beberapa titik diambil di sini. Mau ditambahkan silahkan supaya gambarnya lebih bagus. Tapi 3 titik ini 1, 2 dengan titik bantu 1 yang tadi caranya sudah dapat sketsa grafiknya ya. Selanjutnya Ibu akan hapus dulu ini supaya tidak mengganggu. Kita lanjutkan sifatnya. Nah, setelah kita mensketsa, kita lihat grafiknya dari yang bagian pertama tadi. Dengan melihat grafik yang kita sajikan tadi, ada sekitar beberapa contoh. Masalah dia buka ke atas, buka ke bawah, geser ke atas titiknya, 1 langkah ke atas, 1 langkah ke bawah. Nah, ada juga nanti ke kiri, ke kanan, itu nanti berpengaruh dari nilai A, B, C, dan diskriminannya ya. Ada pengaruhnya di situ. Nah, ini yang pertama berdasarkan koefisien X kuadrat, berarti nilai A-nya. Yang kedua berdasarkan koefisien X kuadrat dan koefisien X, berarti nilai A dan B-nya. Yang ketiga berdasarkan kosana, berarti nilai C-nya ya. Yang keempat berdasarkan diskriminannya. Nah, ini sifat-sifatnya, kita akan menyelidikinya. Nah, habis itu yang kelima berdasarkan gabungan dari koefisien X kuadrat dengan diskriminan, berarti dipengaruhi oleh nilai A dan nilai D-nya ya. Contohnya ini yang berdasarkan koefisien X kuadrat, berarti nilai A-nya. Jika A-nya lebih besar 0, dia menghadap, ini nilainya minimum menghadap ke atas. Jika A-nya lebih kecil 0, dia ini balik ke bawah ya, menghadap ke bawah, terbuka ke bawah.
Ini bentuknya. Nah, ini yang perlu diingat, ini ciri-ciri untuk mempermudah dalam membuat sketsa maupun menggambarkan ya. Atau nanti kita, oh ini kalau ini bakalan lihat nilai A-nya, udah, oh ini hadapnya ke atas, oh ini hadapnya ke bawah. Berdasarkan A dan B-nya. Nah, kita nilai AB-nya. Nah, ini kalau A lebih besar 0, B lebih besar 0, terbuka ke atas, titik puncaknya di sebelah kiri sumbu X. Nah, kalau ini habis itu, kalau jika A-nya lebih besar 0, B lebih kecil 0, grafiknya terbuka ke atas dan titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Nah, jika A lebih besar 0, B lebih besar 0, grafik berada pada sumbu Y. Berarti dia tidak memotong sumbu X ya. Ini kalau mau lebih jelas, kita langsung saja contohnya. Nah, ini contoh yang pertama, ini yang berdasarkan nilai A dan B-nya, A besar 0, B besar 0. Ini menghadap ke atas, berada di sebelah kiri sumbu Y ya. Ini X, ini A-nya lebih besar 0, B-nya kecil dari 0, menghadap ke atas, berada sebelah kanan sumbu Y. Selanjutnya, A lebih kecil 0, B lebih besar 0, menghadap ke bawah. Nah, ini bedanya ya, berada di sebelah kanan. Ini besar 0, A besar 0, B besar 0, berada sebelah kiri. Nah, ini A kecil 0, menghadap ke bawah, B besar 0, D-nya berada sebelah kanan sama ini sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini jadi kebalikannya, ini silang ke sini ya. A lebih kecil 0, B lebih kecil 0, menghadap ke bawah, berada di sebelah kiri sumbu Y. Ini hanya ciri-ciri saja untuk menggampangkan. B sama dengan 0. Nah, dia tidak memotong sumbu X, dia hanya memotong sumbu Y. Berdasarkan konstantanya tadi, jika C lebih besar 0, memotong sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, memotong melalui titik pangkal koordinat. Titik pangkal koordinat itu 0,0 ya. Jika C kurang dari 0, grafik memotong sumbu Y negatif. Nah, mau dia ngadap ke atas, ngadap ke bawah, yang jelas dia memotongnya. Nah, kalau ini ya, Y positif kan berarti yang di atas sumbu X ya. Kalau Y negatif kan di bawah sumbu X. Untuk grafiknya ini, saya katakan tadi. Ini Y-nya. Dia memotong sumbu Y di, yang pertama ini C lebih besar 0, memotong sumbu Y di nilai yang positif. Ya. Ini memotong sumbu Y di titik 0,0. Kalau C-nya sama dengan 0, kalau C-nya kurang dari 0, memotong sumbu Y di titik Y yang negatif. Nah, ini agak gampang diingatnya. Selanjutnya, berdasarkan diskriminan. Nah, kemarin kan kalau diskriminannya di persamaan kuadrat lebih besar 0, dia punya dua akar berlainan, berarti nanti dia memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Jika dia D sama dengan 0, berarti kan kemarin akarnya 1, berarti dia hanya memiliki satu titik potong atau menyinggung di sumbu X itu hanya satu titik. Kalau D lebih kecil 0, kan kalau di akarnya kemarin dia tidak punya akar ya yang real, berarti dia tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Jadi tidak ada titik potongnya pada sumbu X. Kalau D-nya kurang dari 0, dikatakan D ini X disebut definite, jadi tidak memotong. Ya, tidak ada nilai X yang real ya. Jadi gambarnya. Nah, ini yang A tadi, yang D lebih besar 0, memotong di dua titik. Ini dua titik, ini 1, 2 ya. Titik potong sumbu X-nya ada 2. Nah, kalau yang D sama dengan 0 hanya ada satu titik ini. Nah, kalau D kurang dari 0, makanya dia tidak punya akar karena dia tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X. Ya, tidak ada nilai X yang real. Berdasarkan koefisien X kuadrat dan diskriminannya. Ini yang A di sini, kalau masalah syarat sama ini ya.
fx sama dengan ax kuadrat tambah b tambah c, a tidak boleh sama dengan 0. A-nya lebih besar 0 di sini, D-nya lebih kecil 0, terbuka ke atas. Itu yang kita ingat. Dan tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Kenapa? Karena tidak ada akarnya, tidak ada nilai Y yang memenuhi. Nah, jika A lebih kecil 0, D lebih besar 0, grafik terbuka ke atas dan tidak memotong. Itu yang, kalau D-nya lebih besar pasti memotong, kalau D-nya lebih kecil tidak memotong. Itu yang perlu diingat. Dia tidak akan memotong. Definitif positif berada daerahnya di bagian. Nah, ini A ngadep ke atas, ya. A besar 0, D kecil 0. D tidak menyinggung ataupun memotong, jadi bergantung seperti ini. Di sini definitif positif, yang ini namanya definitif negatif. X-nya berada di sini. Dia tidak memotong, daerah penyelesaiannya di sini. Tidak ada nilai X-nya yang memenuhi, ya, untuk bilangan real. Jadi dia dikatakan ini tadi A lebih besar 0, D kecil 0, dikatakan definitif positif. Grafik menghadap ke atas, tidak menyinggung ataupun memotong sumbu. Ini juga A kecil 0, D kecil 0 sama dikatakan definitif negatif. Jadi patokannya cuma A-nya. Ingat, kalau D kecilnya pasti tidak punya akar, berarti dia tidak memotong. Kalau A-nya lebih besar 0, dia berada di daerah positif. Kalau D-nya lebih kecil 0, dia berada di daerah negatif.